Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM D1B1-261, mahasiswi S1 Farmasi di Universitas Megawati Makassar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai definisi farmasi, sejarah perkembangan farmasi, dan apa saja bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi berasal dari kata pharmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti racun atau obat, karena bisa berpotensi menjadi racun jika penggunaannya tidak tepat, dan bisa berpotensi menjadi obat jika penggunaannya tepat. Jadi, farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, pengolahan, peracikan, distribusi obat, dan informasi obat. Adapun logo farmasi yaitu cawan dan ular. Cawan tersebut adalah milik Bowl of Igea. Igea merupakan dewi kebersihan. Dia adalah putri kandung dari Aesculapius atau dewa penyembuhan. Ular tersebut melambangkan suatu kebijaksanaan. Nah, di mana kebijaksanaan di sini dikaitkan dengan penggunaan obat. Apakah itu dapat menyembuhkan atau dapatkah pula meracuni seseorang? Yang kedua, sejarah farmasi. Sejarah farmasi dimulai dari tokoh-tokoh farmasi. Yang pertama, Hippocrates. Tahukah kamu siapa itu Hippocrates? Mungkin bagi anak kedokteran dan anak farmasi, nama ini sudah tidak asing lagi. Pada zaman Hippocrates atau lebih dikenal dengan sebutan Bapak Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pada zaman itu, seorang dokter memiliki banyak tugas. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien tersebut, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan dan racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatannya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memerintahkan untuk memisahkan secara resmi antara kedokteran dan farmasi. Dan disinilah sejarah farmasi bermula. Yang kedua, Dioscorides. Pada abad ke-1 setelah Masehi, seorang ahli botani dan orang yang pertama kali menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi yang kita kenal sekarang yaitu farmakognosi. Yang ketiga, Galenus. Pada abad 130 sampai 200 setelah Masehi, Galen adalah seorang dokter Yunani dan ahli farmasi. Karyanya kita kenal sekarang yaitu Farmasi Galenica. Yang keempat, Philippus. Pada abad 1439 sampai 1541 setelah Masehi, Philippus adalah seorang dokter dan ahli kimia yang berasal dari Swiss, yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Sangat pengaruhnya terhadap perubahan farmasi. Dia menyiapkan bahan obat secara spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mula-mulanya, ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya, hingga kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa
Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia di Amerika Serikat pada tahun 1821. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculnya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan yang juga perkembangan farmasi. Dan sudah banyak sekali organisasi ahli farmasi baik nasional maupun internasional. Di Inggris, organisasi profesi pertama kali didirikan pada tahun 1841, sedangkan Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian. Akhirnya, organisasi internasionalnya didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutica, sehingga industri farmasi modern dimulai pada 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon, 5 atom ekstra karbon, dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam sari pati kulit kayu wilau yang dikenal dengan nama aspirin. Selanjutnya, perkembangan pasca Perang Dunia Pertama. Kemudian pada Perang Kedua, para pakar berusaha menemukan obat-obat secara massal seperti TBC, hormon steroid, kontrasepsi, dan antipsikotika. Sejak inilah dunia farmasi atau industri dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lainnya, misalnya penemuan bioteknologi. Sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu farmasi yaitu Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama kali berdiri. Yang ketiga, bentuk-bentuk pendidikan kefarmasian dimulai dari yang pertama, SMK Farmasi dengan masa pendidikan selama 3 tahun, sama dengan SMA pada umumnya. Yang kedua, Diploma 3 Farmasi dengan masa pendidikannya selama 3 tahun. Disinilah setelah lulus kita akan mendapatkan gelar yaitu AMD Pharm atau Ahli Madya Farmasi. Yang ketiga, S1 atau Strata 1. Masa jenjangnya 4 tahun. Setelah selesai, kita akan mendapatkan gelar yaitu S-Pharm atau Sarjana Farmasi. Yang keempat, profesi apoteker. Masa jenjangnya selama 1 tahun. Setelah selesai, kita akan mendapatkan gelar APT atau apoteker. Yang kelima, masa jenjangnya selama 2 tahun. Setelah kita selesai, kita akan mendapatkan M-Pharm atau Magister Farmasi. Yang terakhir atau yang keenam, S3 atau doktoral. Masa jenjangnya selama 3 tahun dan kita akan mengerjakan tesis dan setelah lulus akan memperoleh gelar doktor. Sekian penjelasan dari saya mengenai definisi farmasi, sejarah perkembangan farmasi, bentuk-bentuk pendidikan farmasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.